Halo dear vloggy, selamat pagi, kembali lagi kelas luar galaksi. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan lagi kegiatan mancing setelah pasca sore kemarin nggak menghasilkan apa-apa. Jadi kita akan menjauh ke spot yang agak jauh dari rumah. Ya nggak ada lain, paling agak sedikit potensial ada di wilayah Senggigi. Jadi kita meluncur ke sana dan ini masih di Pengkolan Batu Layar. Sedikit lagi biar jarak tempuhnya. Kalau di peta kelihatan dia namanya Pantai Lucuin, bagian dari Pantai Senggigi tadi ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita sudah tiba di Pantai Lucu, namanya sebenarnya sih bagian dari Pantai Senggigi ya. Itu Hotel Meru Mata. Jadi ini yang saya katakan sebagai lokasi tempat berteduh di pada saat musim angin barat kemarin. Nah, kita hanya akan memanfaatkan mancing di antara tanggul-tanggul sini ya. Tanggul melingkar ini hingga ke Anjungan sana yang juga ada terdapat lokasi dari Laguna. Oke, nanti ya itu yang dikelilingi ombak-ombak itu muter dia bentuknya. Nih, sementara ditemani si krucilnya Kocet ini juga. Oke, ini jalan tuh ya, lumayan lah, jalan sekitar 400 meter sambil menghangatkan badan di pagi ini. Ini hotel-hotel nih. Bagian apa ini? Hotel Graha atau apa ini? Oke, lanjut. Ini bagian dari Senggigi Beach atau hotel yang sekarang namanya Hotel Meru Mata. Ini sudah nanyain istirahat ini. Padahal kita baru jalan ini. Tuh di tempat-tempat teduh itu di depan sana. Nih, hotel-hotel Senggigi Beach. Ini yang kemarin itu yang kita bekam siapa? Siapa namanya? Manajernya itu. Oke, air teduh jernih, super jernih dan keren lah pokoknya. Sangat beda jauh dengan kondisi yang kemarin ya. Mantap. Ayo bro, kita siap-siap. Mantap ini. Oke, bro. Oke, fakta lapangan spotnya. Jadi angin ini repotnya dia agak menghadap ke sini, jadi yang agak kesulitan ini untuk castingnya. Untuk pertama kita akan coba ini ya, umpan replika kraken ini. Sementara si Kocil ini dia akan jaga bagian dari si kail yang ini main dasaran. Yuk. Dan rupanya tiap malam rupanya di sini juga ramai pengunjung karena kita menemukan ada sebungkul sisa-sisa udang ini, tapi yang sudah agak bau ya. Nggak apa-apa, ini targetnya bagus, nanti kita pakai apa. Sementara yang kita bawa ini ada 1 ekor tongkol dan beberapa ekor udang. Sekian. Oke, geser. Naik ke atas. Sejauh ini belum ada tarikan, malah nyangkut-nyangkut. Nah, efek dari biasanya ini ya, ketika warga nelayan di wilayah Ampenan sana dan sekitarnya, Pondok Prasi, pada bermukim di sini pada angin barat. Tapi ya ini kebiasaan buang sampahnya ini, jadi lihat, nimbun-nimbun di sepanjang di tepi-tepi ini. Dari plastik, botol, makanan lah, kemasan. Ini efek jeleknya ini. Oke, sudah berapa kali uncal
Sepertinya responnya sedikit sini ya. Ini karena pasiran. Kita akan coba di sana yang ada agak sedikit gelap. Yang pertanda di situ ada bagian dari dulu proses ada terumbu karangnya gitu ya. Jadi kita akan coba ke sana. Jalan tar. Oke, sudah menjelang panas sampai bergeser ke sini, nggak ada di anjungan ini ya. Nah ini di bagian ujung dari Hotel Merumata. Malah ini yang main-main air ini, lihat ini. Ini nggak pakai celana dia. Mana dia? Entah ini kita mau bergeser ke sana apa enggak ini. Panasnya yang bikin nggak kuat. Sekaligus ini sampahnya banyak. Oke Pak Bro, Mas Bro, kita semua saat ini sudah ada di dekat tulisan Merumata yang kebalik ini bacaan belakang ini. Mana dia? Nih, sekecil lagi ini. Ini kita sudah bergeser lagi. Tadi di sana nyangkut-nyangkut terus. Nah, kita coba karena di sana memang banyak bekas batu-batu gumbleng itu ya, penahan abrasi. Jadi sering nyangkut. Nah, kalau di sini ini batu-batu biasa ini kayak batu kali begini. Ya, kemungkinan nyangkutnya ya mungkin kecil ya. Nah, adapun untuk jenis ikan kita masih sebenarnya dua ya, tadi kecil tapi kita lepas. Nah, kalau ini lagi-lagi kenapa dapatnya pogot kayak yang di pantai apa kemarin itu. Oke, kita coba lagi. Mudah-mudahan ada sensasi strike lagi. Tuh, udah bikin nyangkut. Kecil lagi, imut. Turun. Ganti rangkaian udah berapa kali ini, Tar? Dan bahkan untuk beberapa kali kesempatan kami harus ini ya, terpaksa nyemplung ke air hanya untuk menyelamatkan skail yang nyangkut. Jadi harus buka baju seperti ini. Ya Allah, mulai. Dari kemarin doang. Doang yang makan. Lepas atau biar? Biarin deh. Nah, kita berpindah lagi untuk anginnya masih besar. Sering nyangkut di sana. Itu ya di sana tuh. Batu-batu nah. Sampai kita pindah di sini. Berapa tadi, Tar? Sudah mau menunjukkan jam 1. Gelagat ikan makan juga sudah turun, nggak ada ya. Kita akhirnya berkemas ya. Kita mau balik dulu. Oke, siap-siap pancing sudah kita masukkan ke dalam tas joran. Selanjutnya pakaian. Ya. Mata siput. Apa ini? Nah, ada ya. Jalan lagi ke arah parkiran sampan di depan sana. Yang jauh. Nah, itu. Berapa jalan itu, Tar? Itu ada setengah kilo kita itu ke sana. Nggak capek? Ada pogot ini. Mana juga? Hah? Enggak, saya juga enggak aneh. Ya? Itu ada ramai kita. Oh iya. Oke, hasil yang tercantol cuman ini ya, jenis yang sama dengan pemancingan terakhir kali di wilayah lebih utara lagi ke arah Senggigi atas sana. Nah, tadinya kita mau kasih para pemancing yang ada di sini, tapi kok pada nggak mau. Aneh juga nih. Ya wis, entah kita apa ini kan ini. Yang jelas ya rezekinya hari ini ya ini aja. Plus 1 tadi ada ikan Cina-Cina, tapi ya kecil, waktu juga nggak sengaja nyangkut pemberat kailnya. Jadi demikian, kita akan lanjut di bentar. Oke, jadi demikian ya perjalanannya hari ini.
Semoga bisa menjadi hiburan tersendiri bagi kalian yang kebetulan mampir. Ya namanya mancing, masih aja ada ya. Tadi di sebelah itu aja ada yang dapat 2 ekor ini cangkik atau anakan GT itu Trivali. Ya cuman itu aja 2, terus berkali-kali nyangkut. Sementara kita yang tetangga cuman dapat si ikan kecil plus yang ini agak-agak sedang ya. Ikan pogot atau ikan ayam-ayam. Jadi demikian perjalanannya, kita balik lagi. Jadi ini sudah menunjukkan jam 1 waktu Indonesia bagian tengah. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Salam. Oke teman-teman, jadi ini fakta tentang pogot atau ikan yang kita kenal kalau secara bahasa Inggrisnya trigger fish ya. Secara body dia memang kulitnya keras. Jadi kalau mengulitinya ini kadang-kadang ekstra, kita harus bakar dulu baru nanti dagingnya kita ambil di dalamnya itu ya. Tapi itu tadi dagingnya memang terkesan seperti daging, nggak seperti ikan pada umumnya, makanya dia kadang-kadang dijuluki sebagai ikan ayam-ayaman gitu ya. Nah, trigger fish sendiri kenapa dinamakan sebagai trigger? Trigger itu karena dia mengacu pada ini, dorsal, sirip dorsal awal yang di depan sini. Ini ada sirip dorsal kedua dan ini sirip dorsal pertama. Nah, dia lebih kaku semacam tanduk begini. Jadi dia bisa bergerak ke belakang begini. Dalam kondisi dia tegang atau terancam, dia ini akan tak kuat seperti tanduk. Halnya ini akan susah kita tekuk ya ke belakang ini. Nah, tapi kalau sudah mati begini ya gampang, ini bisa kita bengkokkan lagi. Nah, dia dikatakan trigger karena seperti halnya alat picu pada pistol itu ya. Nah, ini yang kayak tembak itu. Ini namanya, dia identikan dengan itu trigger. Lalu dengan moncong yang sedikit panjang seperti ini, yang otomatis tumpukan daging di sekitar pipi ini juga banyak. Ini enak juga kalau kita makan sebenarnya. Nah, berikutnya ada lagi fakta tentang ikan menarik tentang si trigger fish ini atau pogot ini ya. Nah, misalnya disebutkan begini, bahkan kalau kita dalam pengalaman kita menyelam, pada saat mendekati waktu musim, agak mundur dikit, agak mendekati musim hujan, perilaku dari si ikan pogot ini kadang-kadang dia nanti akan bertelur gitu ya. Nah, bahkan ikan seperti ini, dia akan punya kecenderungan menjaga sarangnya itu dari gangguan. Jadi dia menganggap di lingkungannya itu sebagai teritorialnya. Dimana kalau ada ikan lain datang, dia pasti akan mengejar. Sama juga halnya ketika penyelam juga mendekati lokasi teritorial mereka, bahkan ikan sebesar ini pun dia akan mendekat. Nah, bahaya yang menjadi sisi bahaya dari ikan pogot ya, tapi ini masih kecil ya, karena ada juga yang jenis-jenis agak lebih besar itu. Nah, kalau itu kan giginya dia lebih dominan terlihat gitu ya, besar, dan dia kalau nyelonong pada saat dia lagi tertelur itu, terus misalnya kita mengikuti arus dan masuk ke wilayahnya, otomatis dia akan menyerang, menggigit tentu saja. Nah, dan itu yang perlu diwaspadai ya. Dan sebagai bagian dari pembelajaran tentu saja ini semoga menjadi satu catatan buat kita semua. Nah, ini lihat, kalau dilihat dari bentuk giginya, nah ini ya, utama bentuk giginya begini. Secara rahang tentunya dia memang kuat ini ya. Ini kalau gigi atasnya, nah gitu, seperti gigi manusia sebenarnya juga ya. Oke, demikian. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada kesempatan lagi kita mancing dapat ikan jenis apa, nanti kita akan bahas secara perilaku biota maupun yang berkaitan dengan ikan itu sendiri. Terima kasih, kita lanjut. Back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on.